Bapak Ibu jamaah kajian sonten menika ingkang kula hormati. Dan kita dherekaken kanthi lafal Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wekdal kita semakaken dumateng pun Pak Ustaz, semangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah di kesempatan ini. Allah masih melimpahkan kepada kita nikmatnya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita akan membahas satu firman Allah yang ada di surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib." Bukanlah termasuk kebaikan memalingkan wajah ke arah timur atau ke arah barat. Jadi Allah berfirman, bukanlah termasuk kebaikan memalingkan wajah ke arah timur atau ke arah barat. Ayat ini, bukan ini yang dimaksud di dalam beribadah sebagai sebuah kebaikan. Tetapi memang Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kepada kita di dalam cara beribadah, khususnya sholat, yaitu menghadap ke arah kiblat. Jadi menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah al-Musyarrafah atau Makkah al-Mukarramah. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebaikan yang sesungguhnya. Namun demikian, kita sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa menghadap ke arah kiblat pada saat beribadah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tetapi kalau memang dalam posisi kita bingung, kita tidak tahu arah, maka berlaku ayat fa ainama tuwallu fasamma wajhallah. Maka dimanapun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bingung arah, maka tidak perlu kita pikirkan mana timur, mana barat, mana selatan, mana utara. Maka yang diyakini, disitulah kita sudah benar. Karena hakikatnya menghadap kiblat ini sebagai arah penyatuan umat di dalam menghadap pada saat beribadah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran sendiri di ayat-ayat yang lalu sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kita diperintahkan
untuk menghadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Namun dalam kondisi tertentu, pada saat kita bingung arah, pada saat tidak tahu arah kiblat, maka di sana ada rukhsah, ada keringanan, tidak harus menghadap ke arah kiblat. Karena ada ayat fa ainama tuwallu fasamma wajhallah. Dimanapun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita yang ada di kanan kirinya, yang ada di sekitarnya, mestinya kita bisa mengoreksi untuk membenarkan arah kiblat. Sebagaimana di zaman Nabi, ketika dahulunya arah kiblat masih menghadap ke arah Syam atau ke arah Baitul Maqdis, kemudian Allah menurunkan ayat yang memerintahkan menghadap ke arah Mekah, maka otomatis tadinya kiblatnya ke arah utara karena ini penduduk Madinah. Kalau ke Syam berarti menghadap ke arah utara. Kemudian kalau ke Mekah maka menghadap ke arah selatan. Maka Bapak Ibu, pada saat ayat menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah atau ke Masjidil Haram itu sudah diturunkan, pada saat itu informasi tidak menyebar secara cepat sebagaimana zaman modern saat ini. Maka sejumlah sahabat sudah menghadap ke arah selatan, tapi sahabat lain masih ada yang menghadap ke arah utara. Maka ketika ada orang yang baru saja sholat bersama Nabi menghadap ke arah selatan dan melewati suatu masjid yang di masjid tersebut masih menghadap ke arah utara, maka sahabat tadi bersumpah, wallahi laqad shallaitu ma'an nabi qibala Makkah. Demi Allah, aku baru saja sholat bersama Nabi, kiblatnya ke arah Makkah. Maka Bapak Ibu, kemudian para sahabat ini mengubah arah di dalam sholatnya, yang tadinya menghadap ke arah utara berubah menghadap ke arah selatan dan tidak membatalkan sholatnya. Maka juga bisa bagi kita ketika menjumpai saudara kita salah di dalam menghadap ke arah kiblat, maka kita bisa berkata sebagaimana sahabat tadi, wallahi laqad shallaitu ma'an nabi qibala Makkah. Demi Allah, aku baru saja sholat bersama Nabi, kiblatnya ke Makkah. Tetapi kita tentu dengan ucapan yang lain yang sesuai, bahwa kiblat yang sedang dilakukan saat ini tidak pas. Hadap kanan, hadap kiri, jangan bilang ke arah barat. Bingung, karena bagi dia itu sudah merasa arah barat. Bilang saja kiblat yang benar hadap kanan, atau kiblat yang benar hadap kiri, atau kiblat yang benar balik kanan. Ini badannya berbalik. Itu bisa kita praktekkan sebagaimana dalam hadis tadi. Dan orang yang diluruskan, yang dibenarkan arah kiblatnya, tidak perlu membatalkan sholat, cukup berubah, berbalik arah sesuai arahan orang yang mengarahkan. Bisa menggunakan kanan kiri, bisa menggunakan selain kata-kata kanan kiri, misalnya arah pukul 3, arah pukul 9, arah pukul 6 misalnya, yang kata-kata yang bisa dipahami. Kenapa tidak menggunakan kata-kata yang benar menghadap ke arah barat? Karena setiap orang yang sholat tadi untuk di tempat kita sudah merasa menghadap ke arah barat menurut perasaannya, padahal belum. Malah tambah bingung dia, rumangsaku wis ngulon kok lemuni durung ngulon. Maka dia tengok kanan, ternyata kleru aja rono. Begitu kleru, balik lagi isih kleru meneh. Tambah bingung lagi. Maka kemudian bisa jadi mas dibatalkan. Sakjane sing bener nanti toh. Yang bener menghadap ke arah mana ini? Maka cukup gunakan arah kanan, kiri, balik, atau bisa menggunakan pola jam. Arah pukul 6, arah pukul 3, arah pukul 9, atau misal agak serong arah pukul 10, arah pukul 2, arah pukul 5, dan seterusnya.
Itu bisa kita gunakan khususnya untuk membetulkan orang yang bingung arah kiblatnya. Meskipun Bapak, Ibu, hakikat yang dituju di sana di dalam hal kita menghadap kiblat ini adalah ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita menghadap ke arah kiblat. Karena kita tidak menyembah Masjidil Haram, tidak menyembah Ka'bah al-Musyarrafah, dan hakikatnya timur dan barat, selatan dan utara itu sendiri bukan merupakan kebaikan. Yang kebaikan adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, meskipun kemudian nanti dalam pandangan para ulama berbeda pendapat, apakah menghadap ke arah kiblat ini harus pas ke tubuh Ka'bah? Ini yang disebut dengan madhab Ainul Ka'bah, madhab yang menyatakan harus tepat menghadap ke arah Ka'bahnya, kiblatnya. Yang kedua ada namanya madhab Jihatul Ka'bah, madhab yang penting arahnya, meskipun tidak harus pas, tepat. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita membaca pandangan para ulama madhab yang 4, memang dalam madhab Asy-Syafi'i dan dalam madhab Hambali itu menganjurkan mengarah ke Ainul Ka'bah, ke arah tubuh Ka'bah. Jadi kalau serong kanan ya serong kanan, kalau serong kiri ya serong kiri. Diusahakan berapa derajat itu tepat ke arah Ka'bah. Karena dalam pandangan madhab Asy-Syafi'i dan madhab Hambali ini pentingnya kita untuk menghadap ke Ainul Ka'bah. Ila annal wajib, bahwasanya yang wajib adalah menghadap ke arah tubuh Ka'bah. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, berbeda di dalam madhab yang lain seperti dalam madhab Maliki dan madhab Hanafi yang cenderung kepada Jihatul Ka'bah. Yang penting arahnya sudah benar, meskipun tidak harus tepat, tidak harus pas. Ini madhab ini disebut Jihatul Ka'bah. Yang penting sudah arahnya benar, meskipun tidak harus pas. Oh, posisinya di barat, ya sudah. Kalau sudah ke barat, meskipun serongnya tidak pas, maka itu sudah benar menurut madhab Jihatul Ka'bah, yaitu dalam pandangan madhab Maliki dan madhab Hanafi. Disinilah ada khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah harus ke fisiknya tepat tubuhnya, atau yang penting hanya arahnya saja? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kita tidak hendak berdebat dalam persoalan tersebut. Pastinya memang para ulama berbeda pendapat. Madhab Hambali dan madhab Syafi'i menganjurkan kepada kita ikhtiar maksimal tepat ke arah Ka'bah, sehingga harus agak serong sedikit bagi kita yang ada di Bantul, yang ada di Jogja. Sementara dalam madhab Maliki dan Hanafi, kalau arahnya sudah benar, maka itu sudah cukup, meskipun tidak harus pas atau harus tepat. Bapak Ibu, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kebaikan itu walakinnal birra, bahwasanya kebaikan itu, di ayat ini menjelaskan hakikat tentang albirra, hakikat tentang kebaikan. Karena ada banyak lafaz-lafaz albir, lafaz kebaikan dalam Al-Qur'an, termasuk dalam hadis Nabi. Ada istilah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada istilah lagi wa ta'awanu 'alal bir, tolong menolonglah dalam kebaikan. Maka albir ini bahasa Arab artinya kebaikan, bukan minuman keras. Karena ada minuman keras namanya bir. Nah, ini sesuai dengan nubuwah dari Nabi bahwa nanti di akhir zaman akan khamr itu akan dinamai dengan nama yang bukan namanya. Contohnya tadi dinamai bir, padahal khamr minuman keras. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an berfirman walakinnal birra, tetapi kebaikan itu man amana billahi wal yaumil akhir,
kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini adalah tauhid, mementingkan kita untuk beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Bi annahu ilahun wahid, Allah adalah Tuhan yang esa. Mausufun bi kulli sifatin kamalin, yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Jadi kebaikan itu beriman kepada Allah, Tuhan yang esa, yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang dibebaskan dari semua sifat kekurangan, karena Allah maha segalanya. Jadi Allah maha segalanya. Man amana billahi wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah berfirman, akan tetapi kebaikan itu adalah siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Wa huwa kullu ma akhbarallahu bihi fi kitabihi. Setiap yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, atau yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimma yakun ba'dal maut, yang berkaitan dengan kehidupan sesudah mati. Maka segala sesuatu yang menyangkut kehidupan sesudah mati, maka itu termasuk hari akhir. Sebagaimana yang dikemukakan oleh sahabat Anas bahwa hari akhir itu ada dua fase. Yang pertama adalah fase azab kubur atau alam kubur. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan nikmatnya, bukan mendapatkan siksanya. Jadi termasuk hari akhir itu adalah kehidupan pada saat manusia berada di alam kubur. Ini fase yang pertama. Jika fase yang pertama ini sukses, lolos, maka fase yang kedua juga akan sukses, akan lebih mudah. Tetapi jika fase yang pertama ini susah, maka fase yang kedua juga akan susah, bahkan bisa lebih susah. Ini menjadi satu kabar bagi kita pada saat di alam kubur seperti apa. Maka dalam hadis Nabi disebutkan bahwa para penghuni kubur itu akan berdoa. Doanya, ya Allah, jangan segerakan kiamat. Siapa? Mereka, Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di alam kubur mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa, jangan segerakan kiamat. Karena kalau kiamat sudah terjadi, mereka akan disiksa di neraka. Maka mereka minta kepada Allah, ya Allah, jangan segerakan kiamat. Siapa? Penghuni kubur. Tetapi bagi mereka yang di alam kubur ini mendapatkan nikmat kubur, mereka memohon sama Allah, ya Allah, segerakan kiamat. Kenapa minta disegerakan? Karena nanti orang yang mendapatkan nikmat kubur akan dimasukkan ke dalam surga. Maka fase di alam kubur itu adalah bisa menjadi kabar gembira, juga bisa menjadi kabar buruk. Kalau kondisinya baik, maka yang kedua juga baik. Kalau kondisinya buruk, yang kedua lebih buruk. Maka tadi kalau kondisinya buruk disiksa, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, disiksa dengan ditampakkan api neraka setiap pagi dan sore, maka dia akan berdoa, ya Allah, jangan segerakan kiamat. Disiksa tapi malah menikmati. Minta jangan disegerakan kiamat. Kenapa? Mending siksanya di alam kubur dibandingkan di akhirat. Tetapi ingat, meskipun di alam kubur siksa ini sangat menyakitkan. Siksaannya psikis maupun fisik itu akan disiksa. Tetapi kondisi itu lebih baik dibandingkan disiksa di neraka. Maka mereka memahami betul bahwa di neraka nanti akan lebih parah, sehingga mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan disegerakan kiamat. Karena kalau sudah kiamat, siksaannya lebih parah, lebih sakit lagi, padahal di alam kubur terasa sangat menyakitkan. Apalagi nanti di
neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk kebaikan itu adalah siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Yang disebut dengan hari akhir adalah semua kabar dalam Al-Quran, semua kabar dalam hadis Nabi yang menceritakan tentang kehidupan sesudah mati. Maka itu termasuk hari akhir. Termasuk di alam kubur ini nanti ada siksaan yang sifatnya fisik. Nabi bersabda, inna fil qabri dhaqtah. Sesungguhnya di kuburan itu ada himpitan, sehingga pada saat dihimpit itu akan merasakan sakit dan tulang-tulang rusuknya akan remuk redam. Tidak cuma itu, di dalam hadis sahih disebutkan wa yutrab bimatariqa min hadid. Mereka para penghuni kubur yang durhaka kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, akan dipukul dengan gada yang terbuat dari besi. Jadi wa yutrab akan dipukul bimatariqa min hadid, dengan gada yang terbuat dari besi. Ini sangat sakit sekali. Maka fayasihu sayhatan, para penghuni kubur itu akan teriak dengan teriakan yang sangat keras. Maka akan didengar oleh semua makhluk ghairas tsaqalain, selain manusia dan jin. Maka selain manusia dan jin akan mendengarkan suara orang-orang yang dipukul, digada, yang dipalu di alam kubur. Tetapi manusia dan jin tidak mampu mendengarkan suaranya. Bapak Ibu, kira-kira kalau manusia mampu mendengarkan suaranya, apa yang terjadi? Takut. Ada lagi? Semaput. Ono meneh? Banyak yang insaf nanti. Kok suaranya koyong ini? Tetapi tidak ada yang bisa mendengarkan. Maka banyak orang yang kemudian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, wal malaikati, dan beriman dengan adanya para malaikat. Ini termasuk pilar keimanan. Kita iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan iman dengan adanya para malaikat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Ya, jumlahnya sangat banyak. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang memiliki 600 sayap. Karena malaikat itu sayapnya beda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Sementara malaikat Jibril sayapnya 600. Tidak usah dibayangkan kaya ngopo, bayangane awake dhewe ora tekan. Jadi bayangane awake dhewe ora tekan, ndak usah dibayangkan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting, yang paling baku, kita iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman dengan adanya para malaikat. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, wal kitabi, dan juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Namun demikian Bapak Ibu, kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir, kitab yang sempurna. Maka kita sebagai umat Islam mengikuti kitab yang terakhir, kitab yang sempurna. Yang lain cukup kita yakini Allah pernah menurunkan kitab suci. Tetapi hendaknya yang kita imani dan kita pelajari itu ada yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kenapa demikian? Karena terkait kitab-kitab ini Allah sendiri berfirman, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal dia bukan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kita cukup beriman dengan adanya para malaikat, dan juga kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab itu. Tetapi adapun isi kitab yang wajib kita imani adalah Al-Quran. Adapun dalam kitab-kitab terdahulu, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, sikap kita sebagai umat Islam mengimani Allah pernah menurunkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Bapak Ibu, tetapi keimanan kita sebatas Allah pernah menurunkan kitab suci. Adapun terkait isi dan pengamalan, maka yang terdapat di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kitab-kitab pendahulunya tidak lepas dari pemalsuan, tidak lepas dari campur tangan manusia. Sementara kitab suci Al-Quran, kitab yang dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi Allah sudah berfirman demikian. Wan nabiyyin, dan juga kita beriman dengan para nabi. Ya, termasuk kebaikan adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan para nabi. Dan malaikat ini adalah satu makhluk Allah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab tadi sudah kita jelaskan. Kemudian para nabi ini adalah umum. Para nabi ini adalah umum. Dan nabi dan rasul itu jumlahnya sangat banyak. Lebih dari 120.000 nabi. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, sementara kita tidak mengenal namanya. Dan nama yang kita kenal lebih dari 25. Karena yang dimasukkan dalam 25 itu disebut yang kita ketahui, padahal lebih dari 25 yang kita ketahui, tapi tidak dicantumkan dalam 25 nabi dan rasul. Di antaranya siapa yang tidak dicantumkan? Nabi Khidir, itu tidak dicantumkan. Kemudian masih banyak nabi-nabi lain dalam Al-Quran yang namanya juga tidak disebutkan, atau ada namanya tapi tidak dicantumkan pula di dalam 25 nabi dan rasul. Maka kita beriman dengan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Kita harus mengimani hal tersebut, karena manusia ini tidak akan ditinggalkan oleh Allah dalam keadaan terlunta-lunta, tetapi akan dibimbing dengan menurunkan para nabi dan rasul. Dengan hadirnya para nabi dan rasul, maka kita bisa memahami dan bisa mengerti tentang tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya setelah mengajarkan tentang keimanan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, iman dengan kitab-kitab, demikian pula iman dengan turunnya para nabi, maka kemudian Al-Quran menyatakan wa atal malah, dan memberikan hartanya. Jadi perintah untuk memberikan hartanya. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mau memberikan harta kita, qalilan kana aw katsiran, baik sedikit maupun banyak. Intinya adalah untuk memberikan hartanya. Itu termasuk kebaikan. Jadi di antara kebaikan itu adalah mau memberikan hartanya ala hubbihi. Harta yang dimiliki, yang dicintai
maknanya adalah hubbul mal. Manusia itu cinta harta. Jadi manusia itu pada hakikatnya cinta harta, seneng bondo, suka duit. Nah, ini pada hakikatnya manusia. Maka Allah berfirman, wa atal mala ala hubbihi, hendaknya memberikan hartanya, harta yang dicintainya. Jadi memberikan hartanya, harta yang dicintainya. Kemana? Dzawil qurba, kepada saudara kerabat. Nah, jadi perintah untuk memberikan hartanya kepada saudara kerabat. Di dalam Islam, kalau kita mau berderma, kita mau bersedekah, maka diutamakan yang masih ada hubungan kerabat terlebih dahulu. Yang masih punya hubungan darah terlebih dahulu, tidak melebar jauh-jauh sebelum kita menyelesaikan yang dekat. Maka termasuk kepada keluarganya sendiri, itu pahalanya besar karena memberikan kepada keluarga termasuk tanggung jawab. Sementara Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam hendaknya punya kepedulian kepada saudaranya, kepada keluarganya. Maka perintahnya di sini, berikanlah harta yang kamu cintai kepada saudara kerabat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, ampun antos sudah sedekah jauh-jauh, tetapi kerabatnya malah kapiran. Saudara dekatnya tidak ada yang ngopeni, padahal sedekahnya sudah jauh-jauh sampai ke panti asuhan, pondok pesantren, luar pulau, luar Jawa, sampai ke luar negeri. Tetapi lupa ternyata ada di antara keluarganya yang membutuhkan santunan. Maka perhatikan keluarga terlebih dahulu. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faman akhrajahu ma'a hubbihi lahu, barang siapa yang mengeluarkan hartanya bersamaan dengan rasa cintanya kepada harta itu, maka ini termasuk bentuk taqarruban ilallahi ta'ala, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk bukti dia punya iman. Termasuk bukti dia punya iman. Dia cinta tapi dia memberikan hartanya. Ini kalau tidak punya iman, dia pilih hartanya. Tapi karena punya iman, maka meskipun dia suka harta, dia mau melepaskan hartanya. Dipikir-pikir, ya butuh. Dipikir-pikir, ya saya seneng bondo. Tetapi karena iman, maka imannya mengalahkan pikirannya, imannya mengalahkan logikanya. Kenapa? Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun bagaimanapun juga kita punya kewajiban untuk menyantuni yang lain yang kelak harta tersebut akan kekal di akhirat. Karena harta yang kekal, harta kita sesungguhnya adalah harta yang dibelanjakan untuk saudara-saudara kerabat. Ini yang pertama. Wal yatama, yang berikutnya adalah untuk anak-anak yatim. Jadi tadi kepada saudara kerabat, khususnya saudara kerabat yang miskin ya. Adapun yang berikutnya adalah wal yatama, kepada anak-anak yatim. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang bukan perkara yang enteng ketika kita punya harta lalu mau berkurban. Tetapi sesungguhnya kalau mau berkorban itu termasuk derajat kebaikan yang tinggi. Termasuk derajat kebaikan yang tinggi. Karena Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan sampai pada derajat kebaikan sampai kamu menginfakkan. Jadi Nabi Al-Quran Allah berfirman, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, menginfakkan apa yang
cintai. Ini berat karena ini derajat kebaikan. Sik disenengi diinfakkan. Biasanya kan orang memberi itu yang tidak disenangi, turahan. Pakaian pantas pakai itu gampang, itu enteng, karena sudah tidak suka, tidak dipakai. Tapi kalau pakaian yang masih disukai, barle tuku limited edition, iman-iman ya. Nah Bapak Ibu, maka barang siapa yang bisa melepaskan harta yang paling dicintainya, maka dialah orang yang sampai pada derajat kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, orang cinta dengan kebun kurmanya, tapi dia rela lepaskan kebun kurmanya. Ini puncak derajat kebaikan. Orang cinta dengan rumah tinggalnya, tapi dia rela memberikan rumah tinggalnya. Ini derajat kebaikan. Orang cinta dengan kendaraannya, tetapi dia mau melepaskan kendaraannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini derajat kebaikan. Fakulu haula mimman atal mal ala hubbihi. Maka ini semua Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, termasuk orang yang memberikan hartanya, harta yang dicintai. Maka ini untuk mencapai derajat ini bukanlah perkara yang mudah. Bukanlah perkara yang mudah. Kita masih punya rasa eman-eman, masih punya rasa sesuk tinggo tinggalan anak putu, kelingan le golek direwangi rekoso, adus keringet, banting tulang, keres, keringetnya diperes, tulangnya dibanting. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka perintahnya adalah berikan hartanya kepada saudara kerabat. Kalau sudah kepada saudara kerabat, maka yang berikutnya kepada anak-anak yatim. Yang dimaksud dengan anak yatim adalah alladzi mata abuhu qoblal bulug, yang bapaknya meninggal sebelum balik. Kalau sudah balik maka bukan anak yatim. Kalau sudah menikah maka bukan anak yatim. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, dan yatim ini pun kalau yatim kaya tidak perlu disantuni. Bapaknya, ibunya pengusaha besar, tetapi bapaknya meninggal dunia. Usaha besarnya masih dijalankan sama karyawannya, hasilnya miliaran, tidak perlu disantuni. Kalau perlu malah suruh jadi sponsor untuk nyantuni. Meskipun dia yatim, karena ada walinya, ada keluarganya yang ngurusi hartanya. Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada perintah untuk menyantuni anak yatim. Anak yatim zaman Nabi beda dengan zaman kita. Jadi kalau anak yatim zaman Nabi itu yatim, ditinggal keluarganya, dia kaya, tetapi kemudian keluarganya inilah yang mengurusi pamannya dan seterusnya, yang dia mengelolakan harta milik anak yatim. Sementara kalau sekarang kita mengelola anak-anak yatim seperti di pondok yatim, di panti asuhan, itu bukan mengelola harta anak-anak yatim, tapi kita mencarikan donatur untuk anak-anak yatim. Jadi anak yatimnya memang perlu disantuni. Kalau zaman Nabi enggak. Zaman Nabi itu anak-anak yatimnya punya harta yang melimpah, tetapi tidak ada yang meneruskan usaha anak yatim tadi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memberikan harta kepada saudara kerabat, kepada anak-anak yatim. Dan untuk kepada anak yatim ini juga kita tidak boleh berbuat zalim, karena innama ya'kuluna amwalal yatama dzulma, orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka disebut oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka
sa'ir wa sayaslawna sa'ira. Kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka sa'ir karena memakan harta anak yatim. Jadi jangan sampai memakan harta anak yatim. Tetapi bagi siapa saja yang fakir boleh makan secukupnya. Allah berfirman, "Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Barang siapa yang fakir boleh makan dengan cara yang ma'ruf. Wa man kana ghaniyan, tetapi kalau dia orang kaya, falyasta'fif, hendaknya menahan diri. Jadi kalau kita ngurusi anak yatim, mencarikan donatur dan seterusnya di panti asuhan, boleh tidak kita ikut makan? Kalau termasuk orang fakir yang waktunya habis untuk ngurusi anak yatim, maka itu boleh. Maka di situ Allah berfirman, "Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Kalau dia ini orang fakir, maka hendaknya makan dengan cara yang baik. Tetapi wa man kana ghaniyan, kalau yang ngurusi ini orang yang kaya, falyasta'fif, hendaknya menahan diri. Jadi beda posisi antara orang kaya dan orang yang fakir. Wal masakin, dan juga untuk memberikan harta kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, orang miskin ini adalah orang yang kebutuhannya tidak bisa dicukupi atau pas-pasan. Kalau ada kepentingan tertentu tidak mampu untuk mencukupi. Ini adalah orang-orang miskin. Jika orang miskin saja diperintahkan untuk diberi, disantuni, apalagi orang-orang fakir. Maka orang fakir lebih-lebih untuk disantuni, karena orang fakir itu hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Sementara miskin itu masih bisa tercukupi, meskipun kalau ada sesuatu dan lain hal yang lebih besar, maka dia tidak mampu untuk mencukupi. Nah, ini adalah perintah di dalam Al-Quran kepada kita untuk menyantuni. Yang pertama saudara kerabat, yang kedua anak yatim, yang ketiga orang miskin. Insyaallah kita lanjutkan selepas sholat isya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahwa kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan mau mendermakan harta yang dicintainya untuk saudara kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Bapak Ibu yang berbahagia, wa banis sabil, demikian pula mau memperhatikan ibnus sabil. Di bab ini, bab yang berkaitan dengan ibnus sabil adalah orang-orang yang kehabisan bekal ketika dalam perjalanan. Maka ini juga menjadi satu perhatian, bagaimana ini termasuk sebuah kebaikan, memberikan pertolongan orang yang sedang kehabisan bekal. Maka tidak perlu kemudian dicurigai, ini kehabisan betul apa modus penipuan. Nah, hati-hati dan waspada itu perlu, tetapi tidak perlu kemudian menaruh curiga. Minta identitasnya, kemudian di foto orangnya, maka itu hal yang wajar. Tapi kalau kemudian terus ditanya aneh-aneh, nah, tidak perlu. Sehingga kita sebagai sebuah antisipasi, kalau ada sesuatu dan lain hal, identitasnya sudah kita minta. Misalnya mau nginep di Masjid Al-Amin misalnya, maka KTP-nya atau surat berharganya untuk ditahan terlebih dahulu sebagai antisipasi. Ini adalah perkara yang lumrah, tapi tidak perlu kemudian menaruh curiga yang macam-macam. Karena dalam Islam sendiri dianjurkan kita untuk punya perhatian kepada orang-orang yang kehabisan bekal.
wasailina, dan juga kepada orang-orang yang meminta-minta. Bapak Ibu, di kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan terkait mengenai masalah hukum meminta-minta. Dalam Islam prinsipnya adalah meminta itu boleh, tetapi meminta-minta dijadikan profesi itu punya dampak dan punya akibat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, walaisa fi wajhihi mus'atul lahmin. Kalau kita meminta-minta, maka di akhirat kelak tidak akan menyisakan meskipun hanya sekerat daging di wajahnya. Maka kalau kita memang butuh kemudian minta, ini lumrah. Kita dalam keadaan kepepet, ini minta, ini lumrah. Tetapi kalau meminta-minta dijadikan sebagai satu profesi, padahal orang tersebut adalah orang yang kuat, orang yang sehat, orang yang mampu untuk berkarya, orang yang mampu untuk bekerja, tetapi lebih memilih berpangku tangan, lebih memilih meminta-minta, maka ingat, Nabi pernah mengingatkan, walaisa fi wajhihi mus'atul lahmin. Kelak di akhirat tidak menyisakan sesuatu pun di wajahnya meskipun hanya sekerat daging. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, tangannya akan digunakan untuk mencakar wajahnya sehingga tidak menyisakan meskipun hanya sekerat daging. Bagi siapa? Bagi mereka yang kuat, mereka yang mampu untuk berkarya tetapi tidak berkarya, tidak bekerja, justru menjadikan hidupnya sebagai beban tanggungan orang lain. Tetapi kalau minta itu boleh. Bisa dibedakan ya, minta sama minta-minta. Jadi minta karena butuh, karena perlu, karena kepepet, ini satu hal yang lumrah. Karena kita semua pernah butuh, kita semua pernah kepepet, kita semua pernah terdesak kebutuhan, maka pada saat menemui kebutuhan tersebut meminta, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi ketika kita punya kemampuan lalu kemudian berpangku tangan, maka ini adalah kemalasan. Wa fir riqab, demikian pula kita diminta untuk memperhatikan tadi orang yang minta. Yang berikutnya kita diminta untuk memperhatikan ar-riqab, pembebasan budak. Dalam Islam kita dianjurkan untuk memiliki semangat membebaskan budak. Hampir dalam setiap pelanggaran dalam ibadah seperti zihar, seperti puasa, kemudian sumpah, nadar, bahkan qatlul khata', itu diantara kafaratnya adalah salah satu pilihannya membebaskan budak. Ini diantara semangat Islam dalam membebaskan budak. Termasuk diantara 8 asnaf penerima zakat itu adalah untuk membebaskan budak. Termasuk di sini, termasuk kebaikan adalah bagaimana kita punya perhatian untuk memberikan harta kita dalam rangka pembebasan budak. Jika memang budak itu masih ada. Wa aqamus shalah wa ataz zakah. Kemudian perintahnya termasuk kebaikan itu adalah wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat. Sudah banyak ayat-ayat yang serupa mengikatkan lafaz menegakkan salat dengan zakat. Jadi ada kaitannya bainas sholati waz zakah, antara sholat dengan zakat. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menyangkut ibadah yang paling afdol dan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Di sini ada ibadah hati, ada ibadah badan, ada ibadah harta. Jadi dalam sholat dan zakat itu mencakup ibadah yang utama, ibadah yang paling sempurna dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat, termasuk ibadah badaniyah, maka juga ada ibadah maliyah, yakni menunaikan zakat. Termasuk di sini adalah ada kesolihan pribadi dan kesolihan
sosial, bahwasanya kita punya hubungan langsung kepada Allah dengan sholat, dan kita juga punya perhatian dengan sosial masyarakat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dianjurkan untuk menunaikan zakat. Bapak Ibu, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, anjurannya adalah dan menepati janji jika berjanji. Jadi anjuran bagi kita untuk punya komitmen ketika berjanji. Ini termasuk kebaikan. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari ayat ini, termasuk perkara yang buruk, termasuk dosa ketika kita berjanji tetapi janji tersebut tidak ditepati. Maka ini perintah bagi kita untuk wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, untuk menepati janji jika berjanji. Maka hati-hatilah dengan janji, karena janji adalah hutang, janji akan ditagih. Dan kalau kita tidak komitmen dengan janji, maka itu termasuk perkara yang buruk dan termasuk berdosa. Maka ini hati-hati untuk berjanji, baik kita sebagai tokoh masyarakat, baik kita sebagai orang yang dituakan atau sebagai masyarakat biasa, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, agar tidak mudah mengumbar janji. Wassabirina fil ba'sah, termasuk diantaranya perintah untuk bersabar dalam keadaan fakir. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diuji oleh Allah dengan kefakiran, maka bersabarlah. Karena Bapak Ibu, yang namanya roda tidak selalu di atas, ada kalanya di bawah. Yang namanya jalan tidak selalu mulus, tetapi ada kalanya ngerunjal. Yang namanya sumur tidak selalu debit airnya banyak, ada kalanya mengering. Musim kemarau, maka ada kalanya ditimpa kefakiran. Maka hendaknya yahtaj ila sabri, bersabar pada saat kita diuji oleh Allah dengan kefakiran. Sabarlah, Allah sedang menguji kita dengan kefakiran, karena sabar ini tidak ada batasnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Perintahnya tetap bersabar, lalu ikatkan kesabaran itu. Isbiru, sabarlah. Wasabiru, tetaplah bersabar. Warabitu, ikatlah kesabaran itu. Jadi perintahnya untuk tetap sabar. Waddarra, demikian pula kita diperintahkan untuk sabar pada saat dharra, pada saat sakit. Kadang kita tidak bisa sabar pada saat fakir, kemudian mencuri, kemudian korupsi, karena dalam keadaan fakir. Maka lebih baik kita bersabar menanti rezeki yang halal. Sama pada saat sakit, kemudian mengumpat, mengucapkan kata-kata buruk, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, mengeluh, ngersulo, sambat warna-warna, maka lebih baik mengucapkan kata-kata ucapan yang ucapan tersebut, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memotivasi kita untuk sembuh, banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hinal ba's, demikian pula pada saat perang hendaknya kita diperintahkan untuk bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Itu tadi adalah kebaikan yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut menjadi bagian dari keseharian kita, amal soleh kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu.
Nggih, pripun? Malam Jumat menika bocah kula jak ngaji kalih adik kula. Nggih. Larene kula janji ngaji pendak sore ya Le. Ya nek dene niku setengah ping kalih putaran pun aku ngantuk, Mbok. Ya jarane esuk balenina ya. Nggih, ngoten niku. Niku ki kok Quran niku ki kula salah ketemu saking kula jadi biasane niku sampai sekarang mboten nonton padahal bocah mboten modal. Kula kawet kali kula ngecek nang masjid iki mboten enten. Niku terus pundi? Napa wonten napa ngoten lho. Ya, terima kasih. Saran saya tidak perlu difikirkan yang berlebih karena tidak mungkin syaitan mencuri mushaf Al-Quran ya. Nah, lah harap tinggal apa? Boleh jadi disingkirkan. Nah, boleh jadi disingkirkan tanpa sepengetahuan ibu. Jadi tidak usah risau. Tetap fokus untuk berobat, berdoa, memohon sama Allah Subhanahu wa taala karena setiap kita punya ujian yang berbeda-beda dan ketika Allah memberikan ujian, insya Allah itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi tetap berobat, berikhtiar. Sama nih kota saya berobat bu nggih? Nggih. Oh nggih. Amin. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar mawon. Insya Allah itu tidak apa-apa, hanya disingkirkan saja. Karena lucu, setan kok nyuri Al-Quran. Nah, jadi tidak usah risau. Insya Allah kemungkinan itu disingkirkan sama putrane jenengan. Allah alam bisawab.